Shalom. Shalom. Selamat Hari Natal Madihita Saluhutna. Selamat Hari Natal. Saunari masuk mahita tu ibadah pesta Natal naparjolo. Adorang sotapuka parmingguota tapahibul marohata lahomar soba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 605 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga patar hanguluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhatidakon hami, dohot hubari tahon hami tuhamu hangoluan nasa leleng ni leleng na dilabung ni amai hian jalan naung patar di hami. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang, maroha ama doho tuhami halak pardosa nadangolon, alani i dilehon hodo anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa porsea hami jala dapotan hangoluan marhite sian ibana. Namangido mahami nuaing tuho suru matodim nabadiai turohanami asamanahan hami sahat rodi ujungna di bagasan haporseaon nasitong jala asamartua hami mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Marede hita sian buku ede nomor 40 ayat sada.
Tabegema pati ni debata di pesta Natalon, ima sian Rom 12 ayat sada onma didok disi. Nahuapoi mahamu ale akadongan, mar hite-hite asini rohani debata, pasahat hamuma dagingmu na bahen pelean na mangolu, na badia, na hinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni nama roha. Ima sahatna atong rap magidogogo mahita siya tuhata laho mangulahon naho bartu patit nai. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon naho bartu patimi. Amin. Tauduti mamuji tuhata marede mahita sian buku ede nomor 40 ayat onom dohot pitu. Jongjong mahita. Atang rohana mi mapilihan mi, O Jesus asian say jalomai, ijas jalasonang babay agay, tongtong gabido umatu rohani. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debatanami namarasi roha jalana badia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom. Huhilalahami rikot do asini roham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom jalahu parhatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akadalammu nabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian jolom ala nido sanamii aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot maasi ni roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di parbadia asa tarapul situtu rohanami manjouho asa patun tigor jala daulat hami mar pangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augaku tuhamu, guruhon hamu ma sianau, aina labok do,
au jalana serep maroha asadapotan hasonangat to dimuna aila bokdo au gaku jalaneang do dohot nahu ha porsaton hasangapon ma di debata nadigijang. Amin. Hudul mahita. Marede hita sian buku ede nomor 50 sada ayat 3 dohot 4. Tajahama hatani debata epistel di pesta Natal parjoloon ima sian pesalmen 140 alu ayat sada sahat rodi 14 tajahama marsikat soring. Haleluya, puji majahoba hamu ale akasian banua gijang, puji hamu ibana di aka banua gijang. Puji ibana sude hamu ale aka surusuruana, puji ibana sude hamu ale aka paranganna. Puji ibana ho ale aka matani ari dohot bulan, puji ibana sude hamu ale bintang aka namar sinondangi. Puji ibana hamu ale aka langit ni langitan, dohot hamu ale aek aka na di atas ni langit. Ikon pujion nasida magoarni Jahoba, ai madokon ibana jadi tartopa manasida. Jala ibana pahot akan nasida rodi saliling-lilingna, dibahe dosa da aturan jaladang halau sasa. Puji ma Jahoba hamu ale akasian tanoon, aka binatang di laut rodi sude akalung. Ho ale api dohot ambolas ro di timus haba-haba napasauton hatanai. Hamu ale aka dolok dohot sude aka robean, hamu ale aka hau aka namar parbue rodi sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude paham-pahanan, aka gulomit rodi aka pidong namar habong. Hamu ale aka raja ni tanoon, dohot sude aka bangso, hamu ale aka pangarajai rodi sude aka panguhum ni tanoon. Hamu ale aka duli-duli dohot namar bebe, hamu ale aka natua-tua rab dohot aka nabajar. Iko pujion nasida magoarni Jahoba, aisa sada goar naido natibul, diatasi hamuliaon naido tanoon dohot aka langit. Jala ibana patibul sada taduk di bangsonai, bahen puji-pujian di sude aka nanyasiana, di aka anak Israel, bangso hasol hoton nai, haleluya. Ima sahatna martuama akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 575 ayat sada dohot 2.
Jungjung Mahita. Atong taha tidako maha porseao tai songonahina tidako nidongata saha porseaon disadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumau palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debatana sasadai ima tenubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianto di parbadia adorang soabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang na tua tu banua torudung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manai tu surgo lahu hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pa imamulak sogo tu tanoon mangumumi halak na mangolu dohot na mate au porsea dito di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai nama dok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda amin hudul mahita. Namangihut madok hatama sian ketua Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Shalom horas madihita salhutna. Kami Yayasan Badan Kerjasama Marturia na berdomisili di Jakarta. Pasahato tuhamu amanami nami salhutna do na pinaribut. Selamat hari Natal madihita salhutna. Lasmarohata di perayaan Natal naung tahalacon dohot hami pe naung patupa rekaman ibadah perayaan Natal manang songodia pe rekaman nami na salilengon son Yayasan Bekas Marturia marsangak matuhatta sian saluhna pakkobasioni hami pe dohonon nami do tuhamu saluhna nama kaholongi hami lumubina setotong setia na mengikuti rekaman ibadah ni Yayasan Bekas Marturia molo adong na orang lobi na hupatu pahami di hari Natal na ulion matutu hataridan nilas nirohatta salpuma akan na humurangi tapariahe matu akan dumingkan 7 bulan narion lahu bongok mahita tu tahun 2024 alani Tuhan Yesus masuk hita didongani dohot di pasu-pasu Tuhan Yesus masudina sapardalin ngelutta lumobi mapak kobasion Hami sian Yayasan Badan Kerjasama Marturia makkobasi sian toruni rohanami marhobas lau pasanga petuhani idon natar patu pahami nanaing dohonon ni natalot tuhita nunga tubu Tuhan Yesus dingolutta marlas ni roha mahita marsanga maibana totong tapatupa di bagasan pakkorhon ningolutta songoni masyak kami songon pasahaton selama arai Natal tuhita salhuna nama kaholongi hami Yayasan Badan Kerjasama Marturia tange kok kamu tong hami asa totong satia patupahon nak kerekaman patupahon nak kapakobasion
marsanga ma Tuhan Yesus Kristus. Botima horas sahalinai, selamat hari Natal madihita saluna. Horas. Tapasahat mapeliata huhut marede mahita sian buku wede nomor 50 sia ayat sada dohot 2. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari Yayasan BKS Marturia menyampaikan selamat Hari Natal bagi kita seluruhnya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan, terutama doa-doa dari Bapak, Ibu, saudara-saudara, sehingga Yayasan BKS Marturia bisa melaksanakan tugasnya terutama dalam penginjilan hingga hari ini. Dan kami memohon dukungan terutama doa-doa dari Bapak Ibu sekalian sehingga ke tahun depan Yayasan BKS Marturia ini bisa lagi melanjutkan tugas pelayanannya. Biarlah Natal tahun 2023 ini semakin memperkokoh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta Natal pertama ini adalah dari Injil Lukas, pasal 15 hingga pasal 2 ayat 15 hingga 20. Saya akan bacakan untuk kita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan Yesus hari ini, mungkin semua kita sudah sepanjang usia kita merayakan hari Natal, bukan? Tetapi hari ini saudaraku, mari kita coba jujur memeriksa diri kita. Apakah hasil semua
perayaan Natal bagi hidupmu. Mari kita coba mengoreksi diri kita, apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik? Apakah iman dan ketaatan kita melakukan firman Tuhan Yesus semakin meningkat? Apakah kerinduan kita untuk bertemu dengan Yesus semakin berkobar-kobar? Peristiwa Natal dan Gembala di firman hari ini mungkin bisa membantu kita. Apakah yang harus kita lakukan sesudah kita merayakan Natal? Tetapi sebelumnya saudaraku, mari dulu kita selidiki mengapa berita kelahiran Yesus itu diberitahukan pertama sekali kepada para gembala. Mengapa? Padahal kita tahu profesi gembala itu bukanlah profesi yang bergengsi, yang patut diperhitungkan. Sama sekali tidak. Bahkan di zaman Tuhan Yesus, mereka ini dianggap sebagai kelompok marginal, tidak diperhitungkan, bahkan sering dikucilkan. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan memberitahukan pertama sekali ke mereka? Yaitu saudaraku, untuk menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus menjadi manusia itu adalah untuk menjangkau mereka yang dikucilkan oleh dunia ini, untuk mengangkat harkat mereka yang termarginalisasi oleh sistem dunia ini. Seperti yang sudah kita dengar di Magnificat Maria khotbah beberapa minggu lalu. Dan dengan cerita tentang gembala ini, Tuhan di sorga mau memproklamirkan kepada seluruh dunia, mengatakan, aku datang untuk mengangkat harkat mereka yang tersisih, mereka yang terbuang. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Semua hidup Tuhan Yesus berpihak kepada mereka yang hina, yang nista, yang miskin, yang papa, yang terpenjara, yang sakit. Saudaraku, seharusnya setiap kita merayakan Natal, hal serupalah yang harus kita lakukan, yaitu berbagi, berpihak pada mereka yang termarginalisasi itu. Natal bukanlah dari kita untuk kita, tetapi dari kita untuk orang lain, terutama dengan kaum marginal, kaum miskin itu. Karena bila kita baca di Matius 25 ayat 31 hingga 46, ternyata tolak ukur Tuhan untuk menghakimi kita kelak bukanlah berapa meriahkah perayaan Natalmu, bukan. Tetapi tolak ukurnya adalah apakah yang sudah kamu lakukan terhadap saudara-saudara Yesus, yaitu mereka-mereka yang miskin, yang lapar, yang tidak punya sandang, tidak punya pangan, dan tidak punya papan itu. Berapa maukah saudara menjadi sahabat bagi mereka? Berapa maukah saudara peduli dan bersolidaritas dengan mereka? Seharusnya itulah yang harus kita galakkan di setiap perayaan Natal. Dan sebenarnya betapa besarnya berkat yang kita terima bila kita melakukan itu. Karena di Amsal 19 ayat 17 Tuhan mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dan di Amsal 28 ayat 27 dikatakan lagi, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Itulah kata firman Tuhan. Karena itu di hari Natal ini mari saudaraku, mari kita semua berkomitmen. Mulai besok saya harus membantu mereka yang berkekurangan, membantu mereka kaum marginal. Itulah aksi sesudah Natal. Dan itulah Natal yang berdampak, Natal yang bermakna. Itulah Natal dalam aksi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sesudah merayakan Natal? Sehingga Natal kita tidak sekedar ritus, tidak sekedar pesta saja. Untuk itulah kita diberi firman Tuhan hari ini tentang para gembala. Apa yang mereka lakukan sesudah
selesai sesudah mereka bernatal, setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus di kandang domba di Bethlehem di Natal yang pertama itu. Itulah yang harus kita teladani dan itulah yang harus kita lakukan sekarang. Apa itu? Mari kita simak. Yang pertama, dari para gembala ini kita diberitahu bahwa Natal adalah aksi untuk berangkat. Dikatakan bahwa setelah para gembala itu menerima berita kelahiran Yesus dari para malaikat, mereka tidak menghabiskan waktunya untuk berdiskusi, tidak. Tetapi mereka langsung berkata, apa yang harus kita lakukan? Inilah rencana aksi. Lalu dikatakan mereka langsung berangkat kemana? Yaitu ke Bethlehem. Ngapain? Untuk apa? Dikatakan untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Di sana kita lihat jelas apa, kemana, dan untuk apa. Tidak asal pergi, tidak asal bertindak. Ternyata saudaraku, walaupun mereka adalah gembala sederhana saja, tetapi mereka ternyata memiliki kemampuan manajerial yang luar biasa, punya rencana aksi. Itulah yang seharusnya tindakan harus berdasarkan rencana aksi agar berdaya guna besar. Harus jelas apa, mengapa, kemana, kapan, dan bagaimana. Dan setelah itu saudaraku, mereka langsung mengeksekusinya. Melakukannya dalam aksi nyata, tidak hanya dalam rapat-rapat. Karena dikatakan lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka segera pergi, tidak menunggu dulu, tidak berdalih, tidak mencari alasan untuk tidak melakukan. Ingat saudaraku, masalah atau ancaman terbesar bagi iman Kristen sekarang ini bukanlah penyiksaan dari agama-agama atau dari pihak lain, tetapi yang paling mengancam adalah sikap tunggu dulu, sikap menunggu-nunggu, menunda-nunda keputusan. Ingat, iman adalah keputusan yang tepat pada waktunya, tepat pada pilihannya. Dan ketepatan serta kecepatan itu ditentukan oleh keyakinan. Dan itulah yang ada pada para gembala itu. Mereka bisa segera pergi karena bagi mereka tidak ada keraguan sedikit pun tentang berita sorgawi itu. Bila iman dan keyakinan kita seperti itu, maka setiap kita merayakan Natal pasti kita akan segera mengambil keputusan untuk terus-menerus mengikut Yesus, untuk semakin setia lagi mengikut Yesus. Bila kita yakin dengan apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita secara khusus pada hari-hari Natal, maka pasti kita akan segera melakukannya. Tidak ada orang yang menunda. Tetapi keraguan akan kebenaran firman Tuhan, bila kita ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat kita menjadi enggan, bahkan mungkin sulit atau mungkin menunda-nunda keputusan untuk melakukannya. Orang-orang Kristen yang mau melakukan kejahatan, yang mau melakukan penipuan dan lain-lain. Mengapa bisa? Karena mereka ragu-ragu. Mereka kurang mengimani apa yang Tuhan firmankan, yang mereka dengar. Tetapi bila seseorang meyakini, bila seseorang mengimani firman Tuhan, dia pasti takut melakukan dosa. Tetapi dia akan terus melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, dari para gembala ini juga kita diberitahu bahwa Natal adalah perjumpaan dengan juru selamat. Setelah mereka bertindak nyata, mereka berangkat, lalu dikatakan
mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Satu hal yang tidak pernah mereka duga sama sekali. Kelompok masyarakat yang dipinggirkan, kelompok masyarakat yang dikucilkan, yang diremehkan, sekarang bertemu dengan Sang Juru Selamat dunia. Itu pasti tidak terkatakan hebatnya, bukan? Sekarang bagaimana kalau gembala itu adalah kita, bukan? Ya. Bagaimana kalau gembala itu adalah kita? Pasti tidak terkatakan, bukan? Tetapi mari kita coba telaah, periksa diri kita. Setelah kita merayakan Natal, apakah kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu? Apakah setiap kita merayakan Natal, kita semakin rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Juru Selamat itu? Saudaraku, harus kita hindari agar perayaan-perayaan Natal kita jangan sampai membuat perjalanan kita terhambat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan membuat mata kita menjadi tertutup, tidak dapat melihat Yesus Sang Juru Selamat itu. Tetapi biarlah setelah perayaan Natal ini, kita semakin rindu untuk bertemu. Kita semakin rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Semakin hari, semakin sering, dan semakin mesra. Dan ada lagi yang ketiga, saudaraku. Dari kisah para gembala ini kita diingatkan bahwa Natal adalah pemukulan gong untuk mengabarkan Injil. Setelah gembala itu bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat, mereka langsung memberitakan kepada semua orang yang ada di sana tentang semua yang diberitakan oleh malaikat sorga itu kepada mereka. Sejak hari itu mereka sudah menjadi pemberita Injil. Sebuah perubahan besar terjadi dalam hidup mereka. Dari seorang gembala menjadi pemberita Injil. Karena mereka tidak mau makan sendiri. Tetapi mereka mau menyebarluaskan apa yang mereka terima dari malaikat sorga itu. Mereka mau menyebarluaskan apa yang mereka lihat dan alami bersama dengan Yesus Sang Juru Selamat itu. Itu yang harus kita lakukan. Dan ingat saudaraku, memberitakan Injil itu bukanlah pilihan. Karena di 1 Korintus 9 ayat 16 itu dikatakan, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, berita Injil harus disebar. Mengapa? Karena di Roma 1 ayat 16 dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bila kita memberitakan Injil kepada orang lain, maka kekuatan Allah untuk menyelamatkan mereka telah mereka terima. Karena itulah kita harus sebarkan. Dan sebenarnya saudaraku, itulah tujuan mengapa di HKBP itu di setiap perayaan Natal dibuat berliturgi, yaitu membacakan ayat-ayat dari Alkitab. Itulah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil Kristus. Karena itu seharusnya setiap perliturgi itu yang membacakan ayat-ayat itu harus mempersiapkan diri dengan baik, menghayati ayat-ayat liturginya sehingga ayat itu berkuasa ketika orang mendengarnya. Ya, tetapi sekarang kitalah yang tahu ya, bagaimanakah kita berliturgi ya? Apakah kita bersiap atau dicopot-copot saja begitu? Yang terakhir saudaraku, melalui kisah gembala ini kita diingatkan bahwa setelah Natal kita harus bertekad menjadikan hidupku menjadi hidup yang memuji dan memuliakan Tuhan. Karena setelah bertemu dengan Yesus,
Ketika gembala itu kembali dari palungan itu di ayat 20 dikatakan, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka kembali bukan dengan tangan hampa. Mereka pulang tetap masih sebagai gembala. Mereka bukan berubah menjadi bos, bukan menjadi tuan atau menjadi pemilik ternak. Bukan, mereka tetap sebagai gembala. Dan mereka kembali ke pekerjaannya sebagai gembala. Mereka bukan pergi kembali ke istana, bukan. Tetapi ada yang berubah dalam diri mereka. Mereka kembali tetap sebagai gembala, tetapi menjadi gembala, menjadi orang yang memiliki gaya hidup yang baru, yang memiliki karakter yang baru, yaitu menjadi gembala yang memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Hidup mereka berubah menjadi pemuji Tuhan setelah bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Saudara-saudaraku, itulah kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan mencipta kita agar kita semua menjadi orang-orang yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan keseharian kita. Puji-pujian dan kemuliaan adalah hak Allah. Karena itu jangan ada orang yang mau mengambil pujian itu bagi dirinya. Tetapi biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena itu saudaraku, setelah merayakan Natal ini, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari. Tetapi berubahlah menjadi orang yang menggunakan hidup keseharianmu menjadi hormat, menjadi kemuliaan, menjadi puji-pujian hanya bagi Allah dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Yaitu dengan menjadi sahabat bagi mereka yang berkekurangan. Selamat Hari Natal, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan bagi kami keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus yang telah lahir menjadi manusia. Itulah sukacita kami merayakan hari Natal, merayakan kelahirannya itu di hari Natal ini. Tetapi biarlah Natal ini tidak berlalu tanpa bekas bagi kami. Tetapi biarlah dengan perayaan Natal ini kami semakin berkomitmen menampakkan iman kami, dengan semakin bersahabat dan mau membantu mereka yang tersisihkan dan berkekurangan. Kami semakin rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami juga semakin berkomitmen menjadi pemberita Injil-Mu. Dan kami semua, hidup kami, keseharian kami menjadi hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah juga dengan perayaan Natal tahun ini, dunia kami menjadi dunia yang semakin damai dan penuh sukacita. Biarlah permusuhan dan peperangan bisa dihentikan, digantikan dengan damai sejahtera-Mu. Keluarga kami, gereja kami dan masyarakat kami juga semakin penuh dengan damai-Mu, terutama bangsa kami. Biarlah dengan perayaan Natal tahun ini kami digerakkan menjadi pembawa damai, terutama di situasi pemilu ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang mau menjadi manusia, yang mau mengorbankan diri-Mu untuk keselamatan kami. Hanya bagi-Mu-lah hormat dan pujian kami. Amin. Hamu kadongan tapasahat mapeliata huhut mared de mahita siap bukwede nomor 615 ayat 1 dohot ayat 2. Mari
datangnya koma peleata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut seleho-leho na dingga dohot na sauli basa na mauliutus upasahat tami masana ni leho mituhami pelean nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulho karajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata na toktong na somar mula na somar patsohotan. Hupuji hami maho ala saud sudi tahim naksakapmu adorak somaraja hadope hasyanganon. Dak tarabat sibolis sakapmu dak suddat tahim nabadiyai di bahed dosanami alani holong ni roham nabalga nasohadu duani. Di baheni mauliati marohanami tuho ala nauk saut sakapmu ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangolu di hami asamalua hami siad dosa hamatea dohot sian uhum jala macohot hami mangulahot dosa oppe saya si maroham di hami togi hom mahami tu anakmu say bahe mahami gabi si luam tu ibana asa upa ni halu jaon na hami ala na tinaon na nabirniti dohot hangaluton humokopami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana say sungguli mahuriam sa darion asa diingot habal gao mudohot haroron anak mugabe jolma laho panguluhok kami pardosa say sungguli makaparhalado di huriam mamarita ho barita na uli itu saluhut halak nauk patar hasangapommu jala naung jupang dame dohot hasonangan say leho mapitu nauk kaptu akana soporsia do petuho asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus say rajai masaluhut raja dohot akasuruanna asa diboto na sida naung dilehoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililing na say lehon gugu tuakana dibagasa pangujunan apuli akan marsak jala palua akan targugut say tatap jala odingi akan pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu say dongani jala pasu-pasu hami sudi akan magudang rodi dakdanak di bagasa Tuhan Yesus Tuhan nami ali amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaomu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehom matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Yayasan BKS Marturia mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.